Paus Formosus adalah nama yang mungkin jarang didengar, tetapi kisahnya adalah salah satu bab tergelap dalam sejarah Gereja Katolik. Yang membuatnya terkenal bukan hanya karena menjadi pemimpin tertinggi gereja, melainkan karena satu peristiwa aneh yang terjadi setelah ia wafat. Jenazahnya yang telah dikuburkan selama beberapa bulan digali kembali dan diadili di pengadilan resmi gereja seolah-olah ia masih hidup. Peristiwa ini dikenal dengan nama Cadaver Synod atau sidang jenazah, dan sampai hari ini dianggap sebagai salah satu kejadian paling mengerikan, membingungkan, dan memalukan dalam sejarah kepausan. Namun sebelum semua itu terjadi, Formosus adalah seorang uskup berbakat dari Porto, Italia. Ia dihormati karena kecerdasannya, diplomasi yang ulung, dan kesetiaannya terhadap gereja. Tapi zaman itu bukanlah masa yang damai. Kekuasaan gerejawi dan politik saling bertabrakan, dan setiap langkah pemimpin agama bisa menjadi permainan berbahaya. Formosus akhirnya naik menjadi paus, tetapi posisinya dikelilingi musuh, baik di dalam gereja maupun dari para bangsawan yang ingin mengendalikan Vatikan. Dalam dunia yang dipenuhi pengkhianatan dan ambisi, Formosus membuat pilihan-pilihan yang kelak menghantuinya. Bahkan setelah kematian, saat Formosus diangkat menjadi paus, gereja tengah dilanda kekacauan. Banyak faksi saling bertarung demi pengaruh, baik di kalangan uskup, para bangsawan Italia, maupun Kaisar Romawi Suci. Formosus berusaha menjaga netralitas gereja, tapi sikap ini justru membuatnya tampak mencurigakan di mata semua pihak. Ia dianggap terlalu dekat dengan kekuatan asing, terutama Raja Arnulf dari Jerman, yang berambisi menguasai Italia. Formosus tahu bahwa setiap keputusan bisa memicu badai, tapi ia juga tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Ia mendukung Arnulf untuk menjadi kaisar baru, berharap ini bisa menyeimbangkan kekuasaan dan mengembalikan ketertiban. Tindakan ini membuat musuhnya semakin marah, terutama keluarga Spoletan yang sebelumnya berkuasa. Dalam politik Vatikan tidak ada pengampunan, dan Formosus baru menyadari ia tidak hanya sedang melayani umat, tapi juga sedang berjalan di atas tali yang rapuh, di atas jurang intrik dan pengkhianatan. Beberapa bulan setelah Formosus wafat dan dimakamkan secara layak sebagai seorang paus, dunia berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun dendam tidak mengenal batas waktu. Penggantinya, Paus Stephen yang sebelumnya adalah sekutu keluarga Spoletan, merasa bahwa masa kepemimpinan Formosus harus dibersihkan dari sejarah gereja. Maka terjadilah sesuatu yang tak masuk akal dalam catatan sejarah. Sebuah pengadilan resmi diadakan, tapi terdakwanya adalah jenazah Paus Formosus sendiri. Tubuhnya digali, dibawa ke ruang pengadilan dan didudukan di atas singgasana. Pakaiannya dipakaikan kembali, wajahnya menghadap para kardinal, dan seorang diakon ditugaskan untuk menjawab pertanyaan atas namanya. Tuduhannya, melanggar hukum kanonik, merebut takhta secara tidak sah, dan mencemarkan martabat gereja. Hasil pengadilan ini sudah bisa ditebak, Formosus dinyatakan bersalah. Tapi yang dilakukan setelahnya jauh lebih mengerikan dari vonis manapun. Jubah pausnya dilucuti, 3 jari tangannya yang digunakan untuk memberi berkat dipotong, dan jenazahnya dilempar ke Sungai Tiber. Sebuah tindakan yang mencerminkan bagaimana fanatisme bisa menghapus rasa kemanusiaan bahkan terhadap orang mati. Sidang jenazah Formosus tidak hanya mengejutkan dunia Kristen, tapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap moralitas kepemimpinan gereja. Rakyat Roma, yang awalnya terdiam karena takut, mulai merasa jijik dan marah. Bagaimana mungkin seorang paus yang sudah meninggal masih harus dianiaya demi ambisi politik? Kecaman berdatangan, bahkan dari dalam kalangan rohaniwan sendiri. Gereja kehilangan wibawanya. Ini bukan lagi soal teologi atau ajaran suci. Ini tentang balas dendam, kekuasaan, dan rasa tidak puas yang dibalut dalam jubah suci. Tak lama kemudian, Paus Stephen yang mengadili Formosus mulai kehilangan dukungan. Masyarakat yang awalnya patuh kini berani bersuara. Hanya dalam hitungan bulan setelah sidang jenazah itu, Stephen digulingkan dan ditangkap. Ia akhirnya mati secara tragis dalam penjara. Ironisnya, setelah kematiannya, para paus berikutnya justru berusaha menghapus sidang itu dari sejarah.
Jenazah Formosus yang sempat ditemukan kembali di sungai dikuburkan kembali dengan upacara yang layak. Tapi bekas luka di tubuh gereja tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Paus Formosus menjadi simbol dari kegilaan kekuasaan. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia dihukum setelah tak bisa lagi membela diri. Sidang jenazah itu menjadi contoh ekstrem bagaimana politik bisa merusak nilai spiritual. Hingga hari ini, kisahnya masih dibahas oleh sejarawan, teolog, bahkan seniman. Lukisan, novel, dan film pernah mencoba menggambarkan absurditas dari momen ini. Namun tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana gereja bisa sampai ke titik sebegitu gelapnya. Di balik semua keanehan itu, kisah Formosus mengajarkan tentang risiko kekuasaan yang tidak terkendali. Ia menunjukkan bahwa bahkan lembaga keagamaan pun tidak kebal dari pengaruh duniawi. Bahwa satu dendam bisa merusak martabat sejarah. Bahwa kematian bukanlah perlindungan terakhir dari fitnah. Jika jenazah paus saja bisa diperlakukan seperti itu, siapa yang bisa benar-benar merasa aman dalam sejarah yang ditulis oleh pemenang? Hari ini, nama Formosus mungkin hanya disebut dalam buku-buku sejarah gereja atau dokumenter yang menyingkap sisi kelam institusi agama. Tapi kisahnya tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa kendali, tanpa kasih, dan tanpa keadilan akan membawa kehancuran, bahkan terhadap nilai yang paling suci. Paus Formosus tidak bisa membela dirinya, tapi kisahnya membela kebenaran dengan cara yang tidak bisa dibungkam waktu. Jika cerita ini membuka matamu tentang betapa kompleks dan mengerikannya hubungan antara agama dan politik, bantu sebarkan kisah ini. Klik tombol suka, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan channel Biografi Kilat untuk kisah-kisah sejarah luar biasa lainnya. Karena terkadang kisah nyata jauh lebih aneh dan mengguncang daripada fiksi apapun.